Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Mifda Tebet Official, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mentakrir kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah Al-Mustafadah min Kalamil Allamatil Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang hikmah dan ilmu beliau disusun kembali, dikumpulkan menjadi sebuah kitab oleh muridnya, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita yang mulia, amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang al-istighfar. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah jauh lebih dekat ketimbang kita semua. Kedudukannya sangat-sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Min anfa'il azkar li ahli hadzal zaman bil khusus al-iktharu minal istighfar wa minas salati wassalam ala nabiyil mukhtar. Berkata sebagian orang-orang arif billah, min anfa'il azkar, bagian dari zikir yang paling bermanfaat, zikir yang paling bagus untuk diamalkan, zikir yang paling bagus untuk menjadi wiridan li ahli hadzal zaman, untuk orang-orang yang hidup pada zaman saat-saat ini. Yang pertama, al-istighfar, al-iktharu minal istighfar, memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah manusia, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Bani Adam pasti punya salah, pasti punya khilaf, pasti punya dosa dan noda. Dan sebaik-baiknya, kata baginda Rasul, orang yang punya salah, orang yang punya dosa, orang yang punya khilaf, paling baik di antara mereka at-tawwabun, mereka orang-orang yang mau bertaubat kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar, ke jalannya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minas salati wassalam ala nabiyil mukhtar. Yang tadi yang pertama, perbanyak istighfar atas dosa yang kita lakukan, atas kekhilafan, kesalahan yang kita perbuat, pasti ada. Setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dimanapun tempat kita berada, pasti kita pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa minas salati wassalam ala nabiyil mukhtar. Diperbanyak untuk kita semua, diminta untuk memperbanyak dan dijadikan wirid dan zikiran khusus orang-orang yang hidup saat-saat seperti sekarang ini adalah memperbanyak salawat dan salam atas junjungan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Mifda Tebet Official yang saya banggakan, dan mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di dalam kitab ini disebutkan, jaa rajulun ilal imamil Hasanil Basri, datang seseorang kepada al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Faqala lahu ya taqiyuddin innas samaa'a lam tumtir. Datang seseorang menghadap al-Imam Hasan al-Basri mengadukan perihal yang sedang dialami. Apa yang pertama? Innas samaa'a lam tumtir, bahwa langit udah lama nggak nurunin hujan.
Udah lama musim paceklik enggak turun-turun hujan. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri dari pertanyaan orang tersebut, dari aduan orang tersebut? Istighfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak turun hujan. Imam besar Al-Imam Hasan Al-Basri, ada orang ngadu, udah lama enggak hujan. Innas sama lam tumtir. Jawabannya singkat padat, istighfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang kedua, ja'ahu rajulun akhar. Datang orang lain yang kedua, ashkul faqra, mengadukan perihal kefakiran, kesusahan, kemeditan yang sedang dialami, kepicikan hidup yang sedang dia alami. Kata Imam Hasan Al-Basri, untuk jawaban orang yang kedua mengadukan perihal kepicikan hidupnya, ashkul faqra ya imam, aku mengadukan kepadamu tentang kefakiran, tentang kepicikan hidup yang aku alami. Imam Hasan Al-Basri menjawab singkat, istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'ahu salisun, datang orang yang ketiga dengan pertanyaan yang berbeda. Apa aduan orang tersebut? Orang yang ketiga, ya taqiyyaddin imraati aqirun la talid. Wahai imam, saya punya istri, saya punya bini akir, mandul, la talid, nggak bisa punya anak. Gimana nih wahai imam, udah lama nikah nggak punya anak. Nih orang ngadu, nih orang yang ketiga. Jawaban Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, tiga orang yang berbeda, tiga orang yang mengadukan pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban, istaghfirillah. Summa jaa ba'da zalika, kemudian datang orang yang keempat mengadukan juga perihal masalah yang sedang ia alami. Apa kata orang yang keempat? Ya taqiyyaddin ajdabatil ardu falam tunbit. Saya punya tandus, saya punya tanah tandus, falam tunbit, ditanamin apaan aja enggak ada yang numbuh. Jadi apa itu tanahnya tuh? Enggak subur. Gersang, udah kering, udah tandus. Falam tunbit, enggak numbuhin apapun yang ditanam di atas tanah tersebut. Faqala lahu istaghfirillah, dengan jawaban yang sama Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, memberikan jawaban banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala yang kelima, summa ja'ahu ba'da dzalik man qala lahu ya taqiyyaddin jaffal ma'u fil ard. Datang orang kelima mengadukan permasalahan jaffal ma'u fil ard, air kering di dalam tanah. Susah, udah kagak turun hujan. Pasti air yang ada di dalam perut bumi, di dalam tanah kering. Jaffal ma'u fil ard. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Faqala lahu istaghfirillah. Maka jawaban Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-jalisun lil Hasan Al-Basri, duduknya 5 orang yang mengadukan permasalahan kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan, ajibna laka ya Hasan, ajibna laka ya Imam. Takjub kita semua wahai imam. Kami datang satu persatu membawa permasalahan yang berbeda, tapi engkau menjawabnya dengan satu jawaban yang sama. Istaghfirillah, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kullama ja'aka syagin qulta lahu istaghfirillah faqala lahumul Hasan aw ma garatum qaulahu ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa kalian datang kepada saya dengan permasalahan yang berbeda? Saya hanya memberikan satu kunci jawaban yang sama, istaghfirillah. Kata Imam Hasan Al-Basri, awama qara'tum
awama qara'tum, tidaklah kalian membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat ke-10 sampai dengan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ternyata jawabannya semua ada di dalam Al-Quran. Pastilah seorang imam besar menjawab permasalahan hidup pasti diambil dari Al-Quran atau hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah kalian membaca surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah yang perintahkan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah sang maha pengampun atas apa yang kita lakukan, atas dosa yang kita perbuat. Dari istighfar tersebut Allah jawab, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Tadi jawaban yang tadi itu. Enggak hujan-hujan, istighfar, Allah ntar turunin hujan. Ayo di mana-mana yang ada kekeringan, udah banyakin istighfar di kampung tersebut. Insya Allah Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Salah satu jalan takwa banyakin istighfar. Kata baginda Rasul dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang lama langit nggak turun hujan, baca istighfar. Yang dalam keadaan kefakiran susah, banyakin istighfar. Yang bininya mandul susah banget punya anak, banyakin istighfar. Yang lagi kekeringan, banyakin istighfar. Yang apa lagi? Yang tanahnya tandus, banyak baca istighfar. Sambil nyiram baca istighfar. Pokoknya banyakin istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah buka segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Terlebih Sayyidul Istighfar yang kita baca. Demikian sahabat Mifdah Tobat Official, mudah-mudahan penuh dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.